Alam jin menurut Islam. Mereka ada di sekitar kita? Pernah nggak kamu merasa ada yang mengawasi, padahal kamu sendirian? Atau dengar suara aneh, tapi nggak tahu itu apa? Tenang, kamu nggak gila. Dan kamu nggak sendirian. Karena dalam Islam, ada makhluk yang hidup berdampingan dengan manusia, tapi di alam yang berbeda. Mereka disebut jin. Di video ini, kita akan bahas apa itu jin menurut Islam, dari apa mereka diciptakan, apakah mereka bisa melihat kita, apakah mereka mengganggu manusia, dan bagaimana cara melindungi diri. Tonton sampai habis, karena di akhir video ada satu fakta yang jarang dibahas orang. Apa itu jin? Dalam Islam, jin bukan mitos. Mereka disebutkan langsung dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Ar-Rahman ayat 15. Dan dia menciptakan jin dari nyala api yang panas. Artinya, jin adalah makhluk nyata, tapi bukan dari tanah seperti manusia. Kalau manusia dari tanah, malaikat dari cahaya, maka jin diciptakan dari api tanpa asap. Karena itu, mereka tidak bisa kita lihat secara normal, tapi mereka bisa melihat kita. Sifat dasar jin menurut Islam. Jin memiliki beberapa sifat utama. 1. Tidak terlihat oleh manusia. Mereka hidup di alam yang berbeda. Kita tidak bisa melihat mereka dengan mata biasa, tapi mereka bisa melihat kita. 2. Memiliki akal dan kehendak. Jin bisa memilih untuk taat atau durhaka, sama seperti manusia. 3. Ada yang beriman dan ada yang kafir. Tidak semua jin jahat. Ada jin yang sholat, ada yang beriman, dan ada yang taat kepada Allah. Allah berfirman, dan sesungguhnya di antara kami ada yang saleh dan ada pula yang tidak demikian. Surah Al-Jin ayat 11. 4. Mereka hidup, makan, dan mati. Jin punya kehidupan sendiri, punya komunitas, dan akan dihisap di hari kiamat. Jin itu banyak jenisnya. Jangan bayangkan jin itu cuma satu jenis. Dalam Islam, jin punya kehidupan seperti manusia. Ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang taat, ada yang jahat. Tapi masalahnya, jin yang sering berinteraksi dengan manusia biasanya yang bermasalah. Jin dan manusia, kenapa sering terganggu? Pertanyaan penting, kenapa jin sering dikaitkan dengan gangguan? Jawabannya sederhana, karena wilayah manusia dan jin sering bersinggungan. Contohnya, tempat sepi, tempat kotor, kamar mandi, rumah kosong, hutan, dan tempat yang jarang disebut nama Allah. Bukan karena tempat itu angker, tapi karena jarang ada zikir. Jin suka tempat yang gelap, berisik, dipenuhi maksiat, dan tanpa doa. Apa jin bisa menguasai manusia? Ini yang sering ditakuti. Dalam Islam, jin tidak bisa menguasai manusia yang imannya kuat. Tapi jin bisa mengganggu pikiran, membisiki, membuat was-was, memperbesar rasa takut. Itu sebabnya Allah menyebut mereka sebagai musuh yang tidak terlihat. Tapi ingat, jin takut kepada manusia yang dekat dengan Allah. Cara melindungi diri dari gangguan jin. Islam tidak mengajarkan ketakutan. Islam mengajarkan perlindungan. 1. Baca ayat kursi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca ayat kursi sebelum tidur, maka Allah akan menjaganya hingga pagi. 2. Zikir pagi dan petang. Zikir itu seperti benteng. 3. Jaga sholat. Sholat itu alarm perlindungan. 4. Jangan takut berlebihan. Takut berlebihan justru membuka celah. Fakta yang jarang dibahas. Fakta ini jarang disampaikan. Banyak gangguan jin bukan karena jin kuat, tapi karena manusia jauh dari Allah. Jin hanya memanfaatkan kesedihan, ketakutan, kesepian, dan dosa yang terus diulang. Semakin kamu dekat dengan Allah, semakin kecil dunia jin di hidupmu. Jin itu nyata, tapi ketakutan berlebihan itu pilihan. Islam mengajarkan kita bukan untuk takut, tapi untuk beriman dan berlindung. Kalau kamu suka konten seperti ini, satu langkah positif setiap hari, jangan lupa like,
subscribe, dan share. Karena mungkin video ini bukan cuma untuk kamu, tapi untuk orang yang sedang takut sendirian. Sampai jumpa di video berikutnya.